Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Zat yang Maha Menggenggam setiap kehidupan di alam semesta, Zat yang menciptakan semua elemen yang kemudian membangun dunia yang hari ini kita kenal, sehingga tidak ada satupun yang akan luput dari pengawasan, pengendalian, serta penentuan nasib yang tentu saja merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini kita masih diberi keluangan waktu, masih diberi kesempatan, masih diberi yang peluang ya gitu, probabilitas kita untuk saling menyapa ternyata masih terbuka, meskipun sering saya sampaikan bahwa manusia sekeras apapun usahanya, mentok-mentoknya probabilitasnya hanya di 50%. Kenapa? Karena kemungkinannya hanya ya bisa ya kalau Allah menghendaki ya, dan tentu saja kalau Allah mengatakan tidak ya tidak akan pernah terjadi apapun yang kita rencanakan, apapun upaya yang telah kita lakukan, atau proses pelatihan, training yang sudah dikerjakan, ikhtiar yang sudah dikonstruksikan sedemikian rupa, tidak akan bisa mengubah satu ketetapan yang qadarullah. Nah, inilah yang kemudian mungkin agak sedikit berbeda pengertiannya dengan konsep perbaikan nasib ya. Kalau kita misalkan melihat dalilnya, memang nasib manusia diusahakan supaya memperoleh perbaikan, ataupun juga kita mampu menempatkan diri untuk mengakomodasi berbagai kondisi sehingga kita bisa mengoptimasi apa yang saat ini tengah kita jalani. Itu kan kalau yang di spirit dari Quran surat Ar-Rad itu seperti itu. Pada dasarnya kita diminta proaktif gitu. Tetapi kemudian kita juga punya satu ketentuan gitu. Sehingga kalau kita berbicara Jabariyah dan Qadariyah, sih menurut saya punya alasan untuk pembenaran. Kenapa? Karena memang di satu sisi ada free will, ada kebebasan. Di sisi lain tentu saja kita tidak lupa adanya satu ketetapan, dan ini kan adalah suatu hal yang kalau menurut saya sih satu keniscayaan yang harus dijalani gitu, karena walau bagaimanapun usaha akan membuat kita punya peluang untuk memilih algoritma atau jalan di mana nasib kita, kehidupan kita, pilihan-pilihan menghasilkan pengalaman di dalam perjalanan, itu mungkin berbeda apabila kemudian kita tidak melakukan satu pilihan. Meskipun tidak melakukan sebuah pilihan pun adalah pilihan. Karena kan kita quantum stage ya, kita sering mengatakan. Di mana di dalam quantum stage itu sebetulnya kita sudah berada di dua tempat sekaligus, tinggal mana yang mau proaktif kita tindak lanjut. Artinya kan bisa ya dan bisa tidak pada saat yang bersamaan. Orang mau sholat, sudah niat, ya bisa tereksekusi sebagai sholat subuh, atau ketiduran dan bangun lagi di waktu duhur. Keniscayaan gitu. Dan apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin gitu kan, dan dengan berbagai alasan, dengan berbagai pembenaran mungkin. Tapi intinya bahwa kita berada di sebuah posisi bifurkasio yang sering saya katakan. Padahal bifurkasio itu senyatanya adalah istilah untuk kedokteran vaskuler, untuk vaskuler, di mana sebuah pembuluh darah mulai bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, atau bahkan menjadi jaringan yang kemudian semakin sifatnya percabangannya bisa eksponensial, karena kan kecil makin banyak makin banyak. Nah, seperti itulah juga sebenarnya pilihan di dalam kehidupan. Untuk kembali yang semula sudah kita tinggalkan masih terbuka peluang, tetapi semakin jauh kita terlarut begitu ya, tentu untuk kembali ke jalur yang semula harapkan akan menjadi pilihan kita itu akan semakin sulit. Nah, kira-kira itu mulai ada barirnya. Jadi kanal-kanal itu akan punya entry barrier tersendiri. Apa itu? Salah satunya waktu. Yang kedua, kemudian energi. Yang ketiga, depotensiasi. Kan potensinya udah kepake di jalur yang ini gitu. Maka jangan pernah sesali. Kenapa? Potensi kita udah kepake, kita sudah tercurah, dan pilihan sudah dilakukan gitu. Nah, maka kalau kita lihat di dalam filosofi batik misalnya, kan Mas Imang ini sangat ada, jadi saya nggak enak nih kalau nggak nyebut batik. Dan kalau nyebut batik tambah nggak enak karena ada yang lebih ahli. Tetapi kan setiap motif itu punya kebersinambungan gitu. Karang itu selalu diberikan sebagai satu amanah yang berat dari seorang penguasa, raja, kepada panglima yang mau maju perang. Kan sifatnya bergelombang, sifatnya miti. Artinya apa? Perjuangan itu selalu berkesinambungan. Jangan pernah berhenti meskipun ada aral melintang yang menghadang. Kan gitu ya kira-kira. Artinya kalah
biasa, tapi proses untuk kemudian punya spirit untuk melakukan sebuah perjuangan itulah yang terpenting. Mungkin di tradisi-tradisi lisan yang berbeda yang tercatat juga ada epik yang bersifat heroik seperti ini. Misalkan kita melihat di Sparta gitu ya, di mana Leonidas memimpin 300 prajurit. 10.000 prajurit Persia di bawah pimpinan Xerxes yang pada saat itu bahkan disampaikan gitu ya secara turun-temurun budaya lisan dan akhirnya dan sebagian kita kategorikan sebagai mitologi itu membawa beberapa makhluk mengerikan gitu yang sebetulnya mungkin sekarang kita bisa mengerti itu adalah isem, hipertiroid dan juga spesies-spesies mungkin saja ya pada saat itu masih ada gitu sengtori-sengtori di mana ada jin dari peradaban-peradaban terdahulu, misalkan kawin silang dengan Neanderthal yang badannya gede, Cyclops yang matanya satu, terus kemudian orang-orang yang lihat itu diduga oleh beberapa ahli biomolekuler dan filogenetik gitu dan genetik yang mempelajari keturunan musuhnya Jalut atau Goliat musuhnya Nabi Daud atau David itu diduga hipertiroid badannya gede gitu gigantism tetapi sebenarnya tahu gitu karena orang yang menderita kelainan hormonal itu terutama hormon-hormon terkait dengan tiroid itu fotosensitif makanya Tapel sama Nabi Daud itu nggak ngeliat gitu dan dia membawa tameng dan perisai itu di dalam kisah yang diriwayat di dalam kitab Injil itu digambarkan bahwa dia tidak membawa pedang atau perisainya sendiri melainkan dibawakan dan dia minta artinya dia sebetulnya tidak punya orientasi terhadap ruang lalu kemudian juga sebenarnya meskipun terjadi semacam pertumbuhan yang pesat gitu tetapi dan seolah ada hipertrofi pada beberapa anggota tubuhnya, tetapi sebetulnya sebagian juga anergi karena metabolismenya sangat cepat, gitu kan. Peningkatan beberapa enzim yang mengkatalisa ADP-nya tuh kencang gitu, jadi fosfatnya banyak terpakai, gulanya banyak terpakai. Di antaranya 3 gliserol fosfat, 3-GPP atau yang masuk di dalam rangkaian G6PD. G6PD itu secara biokimiawi, G6PD itu bertanggung jawab pada proses metabolisme, terutama yang terkait dengan pembentukan energi dari senyawa-senyawa pati atau debu misalkan. Nah, apakah iya seperti itu? Karena sebenarnya begini, antara mitologi dan juga fakta-fakta, baik itu secara fisiologi, secara historiografi, baik itu secara psikososial, pasti punya satu keterkaitan karena kan budaya tutur, budaya tulis itu dulu barangkali bisa mengcapture sebagai bukan tidak bisa, tetapi punya karakter capture berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini yang sudah buktinya bisa katakanlah kita mengklaim bahkan kita bisa objektif bisa ngirim videonya bisa ngirim fotonya berarti bener dong ini bukan cuma ceritanya hati-hati sekarang AI yang di dalam dulu kan AI itu sampainya deep learning ya sampai machine learning yang bisa deep learning. Nah deep learning ini menghasilkan beberapa kasunyatan kalau kata orang Jawanya yang justru masuk kepada alaf maya atau kepalsuan. Jadi sebenarnya bukan kepalsuan, tetapi pencitraan. Jadi ini adalah proses yang kemudian memproyeksikan gagasan atau harapan menjadi suatu bentuk yang masuk di dalam domain kenyataan. Sehingga pertanyaan dan pernyataan terbesar adalah apakah itu sebenarnya kenyataan? Kesenyataan itu apa sih? Fakta itu apa sih? Kemarin Pak Kemal Andreas, seorang antropolog dari Next Generation of Indonesia, di Instagramnya gitu memotret sebuah kondisi pasar. Pasar itu Pasar Kosambi Bandung, di mana sebagian besar orang-orang yang berdagang di sana sudah pulih seperti sedia kala karena bahan pangan tentu saja merupakan kebutuhan primer yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, jualan ikan, jualan daging, jualan macam-macam tahu, beras, segala. Mereka sudah menggunakan protokol kesehatan, artinya physical distancing dilakukan ya karena kesadaran itu akan tumbuh teredukasi karena walau bagaimanapun naluri dasar yang disebut dengan insting itu survival. Ya karena kita tahu bahwa ada probabilitas dan persentasi bahwa penyakit virus bisa mengakibatkan fatalitas gitu ya. CFR-nya meskipun ya kita suka mengatakan mengayam-ayamkan diri. Oke, fatality rate-nya di bawah 5% kok gitu. Yang Indonesia kan kemarin 6,5, DKI dengan sangat luar biasa telah berhasil melakukan suatu terobosan sehingga turun sekali. Jadi saya sangat kagum gitu dengan kinerja
Pemprov DKI dan Dinkesnya, karena R0-nya saja untuk kontak dan kemudian bisa mengakibatkan penularan pada orang itu sekarang udah di titik 0, padahal kan wilayahnya padat, kemudian permutasi manusianya luar biasa kenceng, tetapi ini berarti cara pendekatannya sistematik dan terstruktur. Validasi pengambilan data untuk tes, trace, and treat-nya itu 3T yang menjadi kunci utama, tampaknya berhasil. Dan ini dengan apa ya namanya soft approach yang juga menurut saya bagus gitu ya, sehingga masyarakatnya mau gitu dengan kesadaran sendiri gitu untuk melakukan suatu proses katakanlah semacam social self treatment ya, meskipun ya yang bandel banyak lah, tapi ya itulah Indonesia kan. Dan saya dengan teman-teman juga sedang mencoba meneliti memang ada faktor-faktor lain yang membuat bangsa Indonesia ini mungkin ya sistem imunnya juga sendablek orangnya, mudah-mudahan begitu ya. Jadi artinya sendablek yang kokoh, yang ini bukan cuman cara berpikir dan berperilakunya, tetapi juga mungkin mudah-mudahan saya mendoakan demikian, bahwa sistem tubuhnya pun punya tingkat resiliensi yang unik. Dan menurut saya iya. Kenapa? Karena saya terpaksa harus berbicara lagi. Tadi sampai mana ya? Kalau saya ngomong tuh rada tanya pupuihan gitunya kurang Sundana berputar-putar gitu. Nah, dari nggak COVID kok ngomong COVID, dan tadi lagi ngomong masalah Nabi Daud dengan. Nah, tetapi itu semua Sparta ya ceritanya. Budaya tutur itu menghasilkan sejarah, dan sejarah itu hari ini kita tadi menepuk dada. Kita lebih objektif, semuanya bisa real time, bisa kelihatan. Please, gitu, yang namanya pencitraan itu dan yang namanya fakta, sebagaimana tadi Pak Kemal itu cerita bahwa katanya pasar itu sudah kembali dalam tatanan new normal. Saya mengatakan, sampai hari ini saya masih begitu bisa memahami yang dimaksud dengan normal baru itu apa, dan normal lama itu apa, dan yang nggak normal itu apa sih, gitu. Ini kan konsensus saja, gitu. Jadi normalitas itu matematika gitu, statistik yang menempatkan nilai tengah, modus, min, dan median gitu kan. Sehingga ketika kita berada di luar itu, kita outlier gitu. Sehingga kita ya mungkin Mas Imang ini nggak normal gitu ya, dengan karir yang cemerlang misalkan di bidang yang lain, misalkan bisa jadi penyanyi, bisa jadi fotografer, bisa jadi aktor, bisa jadi orator, bisa jadi public speaker, bisa jadi politikus, bisa jadi wali kota gitu kan misalnya, bisa jadi penggerak masyarakat gitu, tapi melakukan satu pilihan gitu, masuk ke industri batik yang unik gitu. Padahal kita tahu kan, kita lihat Kim Chan gitu ya, Red Ocean, Blue Ocean, ya industri batik ini kan sudah berada di laut yang kalau kita lihat dari sudut pandang klasik gitu ya, jenuh gitu, semua pemainnya bahkan sudah main mass product gitu, murah-murahan gitu. Ya enggak, dan kadang juga kita sudah tidak lagi menghargai seni adiluhung gitu. Orang pakai batik juga kita, generasi sekarang termasuk saya mungkin ya, sudah tidak bisa menilai gitu, ini cap-capan, ini ya printing gitu ya, apakah ini tulis, apakah ini desain yang merepresentasikan suatu tata nilai tertentu, atau ini ya desain kodian saja yang memang dia melihat bagus ya, dan kemudian akan jadi tren gitu ya. Seperti mungkin beberapa waktu lalu di Jawa Barat sisi utara sampai ke Jakarta, termasuk saya juga ikut-ikutan gitu, Megamendung gitu, tanpa tahu gitu sebenarnya makna Megamendung ini apa sih gitu kan. Tapi ya lucu, kayak awan kinton, malah orang bilangnya awan kinton itu Dragon Ball, coba bayangin. Ini kan ya nggak apa-apa sih, pada hakikatnya kita juga melebur identitas berbagai latar belakang budaya, itu bagus, karena manusia itu kan sebenarnya juga homogen di dalam heterogenitas, berbeda tapi sebenarnya satu. Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan cuma Indonesia, tetapi juga sebenarnya the whole universe. Kalau yang namanya kemudian kita sebagai makhluk yang kemudian bertuhan satu, ya sama gitu. Sebenarnya kita ini saudara-saudara juga dengan berbagai karakteristik, tetapi punya benang merah, yaitu ada DNA-nya lah gitu ya. Meskipun kemarin saya juga bahas sama Alwin, DNA itu sekarang menjadi satu pertanyaan, dia tools atau inti. Ya, kalau menurut saya semua yang melekat pada makhluk tools lah gitu ya. Karena intinya tuh nggak di kita gitu. Karena kita ini bukan merencanakan diri kita ini termasuk bagian dari yang direncanakan. Yang mana bisa kita punya prosesor perencana di diri kita sendiri. Jadi secanggih dan sekompleks apapun DNA itu, dia tetap tools. Nah, ini yang saya setuju dengan Jose Anthony ya.
Dia mengatakan bahwa masih ada suprasistem yang kemudian mengatur DNA. Toh Anda punya DNA untuk bermata biru, untuk punya rambut pirang, tapi kok keluarnya kan hitam, gitu. Keluarnya kan matanya coklat gitu. Atau misalnya gini, itu ekstrim lah. Itu ada permasalahan Alela ya, bukan Alila. Kalau Alila istrinya Paris. Alela, ada permasalahan resesif dominan, ada permasalahan Mendelian gitu. Karena ada gen yang akan proaktif kemudian diekspresikan, ada juga yang akan tersembunyi. Tetapi yang paling sederhana deh, kan semua sel kita tuh kan udah berasal dari hasil konsepsi yang sama gitu. Dan kita punya semua gen untuk pun. Tapi kenapa yang jempol jadi jempol nggak jadi mata? Yang mata kenapa nggak jadi jempol? Padahal dia punya gitu. Artinya ketika ada koordinasi dia ditempatkan hubungan eksternal dengan pola-pola interaksi khusus, ya dia akan menjadi sesuatu yang khusus. Nah, kalau dikatakan itu DNA yang ngatur, loh DNA-nya diam di situ kok, itu kok kayak sebuah mobil, ada mesinnya, ada. Tetapi mobil itu mau kemana, apa mesinnya yang ngatur? Kan enggak. Mesin ini raja tanjakan, pasti dia akan mencari jalan-jalan ke Gunung Dia, ke Bromo. Emangnya dia bisa? Kan tidak gitu ya. Kenapa? Ini Hendro ada chat apa? Sebentar. Eh, PPO nggak apa-apa, ntar aja, santai. Ya kalau mau ditayangin nggak apa-apa. Kan sambil saya ngomong, saya juga bisa sambil kelihatan. Tapi 15 menit lagi deh sharing screen-nya. Jadi supaya voice-nya bagus. Saya pengalaman kalau sharing screen sambil ngomong itu kadang-kadang agak delay kalau di YouTube-nya. Nanti 15 menit ya saya bilang udah ready for sharing screen, kita sharing gitu. Oke. Karena ini baru pendahuluan dan itu belum ada di PPTJ. Baik, mudah-mudahan kedengeran ya, sip. Nah, lalu saya lanjutkan lagi. Maka saya tanya itu kemarin sama Kemal, normal itu apa sih? Kan ini nilai tengah gitu. Kalau Mas Imang ini outlier gitu ya, karena mana ada zaman sekarang orang dengan potensi seperti beliau gitu mau batik misalnya gitu. Dan mengedukasi dengan berbagai cara dan memanfaatkan media sosial dengan cara yang elegan, menimbulkan pada kita untuk mau bertanya, dan generasi yang jelas berbeda gitu ya untuk mau lagi mengenal. Sebenarnya kalau lihat sekarang kan generasi yang itu visual menarik gitu dan kemudian bisa menjadi sebuah tren yang unik gitu. Dia nggak terlalu peduli terhadap value gitu. Peduli terhadap value dan juga memang menurut ya kemarin kita udah bahas tuh Kenichi Ohme, borderless, mereka juga tidak sungkan gitu untuk mengadopsi berbagai budaya hip hop misalnya kan yang kemudian berkembang EDM, elektronik digital musik yang dengan santainya gitu ya seperti Alfie Rev atau Eka Gustiwana itu dengan lewat With Genius gabungin aja gitu lagu Jawa yang menurut dia keren gitu, wah ini bagus nih Pentatonis gitu kan. Ada salah satunya bisa dilihat di YouTube, bagus sekali tuh punyanya yang sekarang lagi booming tuh Lati itu ya, Eka Gustiwana tuh. Lati itu kan reactionnya dari gak kagum. Kenapa? Karena orang barat nggak pernah dengar pentatonik gitu. Tapi juga dibalut dengan idiom yang sehari-hari mereka dengar gitu, yaitu EDM. Itu kan keren. Terus kan Novi juga pernah buat beberapa lagu Jawa termasuk Lir-Ilir dan sebagainya. Yang punya nilai dulu adalah medium nasihat oleh Sunan Kalijaga. Semoga gitu ya, semoga medium nasihatnya itu tetap berjalan dan nilai yang terdapat di dalamnya juga tetap bisa diekstraksi. Nah ini maksud saya itu, kalau dengar soundnya udah bagus, artinya mereka bisa mengapresiasi. Tetapi sebenarnya ketika yang Sunan Kalijogo membuat itu, kan juga ingin mendeliver sesuatu. Gitu. Misalkan seperti ini bukan ilir-ilir ya, tapi ya satu mantra, bukan mantra sih, boleh dikatakan semacam pantun atau dolanan gitu sehingga orang bisa mengartikulasi itu dengan mudah dan itu bisa menjadi pegangan hidup. Padahal itu simpel gitu. Dayu teko, gelarno kloso, klosone bedah, tambale jadah, jadahe mambu, pakakno asu, asune mati, gua no kali. Itu berima, kemudian ya silakanlah mungkin para ahli bahasa bisa membahas bahwa oh ya itu ada hubungan antar bait, oh itu
mirip dengan gurindam Raja Ali Haji. Oh, itu barangkali juga mengandung majas, ya kan? Ada metafora. Benar semua. Jadi saya mengatakan mungkin Kalijogo pada saat itu Raden Said tidak Kanjeng Sunan Kalijogo tidak memaknai itu dalam konteks linguistik gitu ya. Tidak ya yang penting ear catching, mind catching gitu. Tetapi Dayui Teko ini mungkin sebagian Alwin kuliah di UGM, tapi saya juga mungkin perlu konfirmasi apa sudah seakrab itu dengan bahasa Jawa, mungkin bisa lah ya. Yang lain-lain mungkin tadi ada Mas Adven, ada siapa lagi tuh Mas Agus Kloetas, ada Bang Hendra yang jelas dari Sumatera Barat, even Mas Imang yang mungkin Jawa pesisir utara agak sedikit berbeda dengan Jawa di tengah ya, jadi midland yang agraris budayanya. Karena budaya itu kan membawa juga perilaku dan tata cara gitu ya. Jadi karena kalau dilihat Dayui Teko itu artinya ada seorang tamu yang telah datang. Tamu itu kan bentuk metaforik banget ya. Artinya bisa dianalogikan dengan apapun gitu. Bisa malaikat, bisa ketika wahyu pertama turun di Jabal Nur gitu di Gua Hiro kan dayuhnya itu adalah Jibril gitu ya, the messenger, utusan. Tetapi dalam kehidupan kita keseharian barangkali ini mewujud di dalam perubahan musim, tamu juga gitu. Hujan datang kan, berarti kan dayuh juga. Kemudian ada tamu dalam sosok manusia atau dalam bentuk hewan yang cari makan di tempat kita, ada kucing, ada tikus, itu kan dayuh semua. Pertanda gitu adalah sang messenger. Semuanya adalah messenger. Kalau menurut saya dayuh itu messengers. Even daun yang jatuh kan tamu ya karena dia berkunjung ya kan dia memenuhi hasrat untuk mengunjungi sesuatu yang dirindukan apa tanah gitu dan dia berkelindang dengan dia bercumbu dengan gravitasi maka dia luruh gitu. Luruh itu kan proses perjalanan sama dengan kita. Maka ketika kita mendapatinya di halaman itu tamu kita gitu yang telah menempuh safar, telah menempuh musafir yang telah menempuhi sebuah perjalanan yang sedemikian rupa sehingga dia berjanji setia gitu sehingga tiba pada masanya ada yang namanya the great momentum gitu ya yang menghasilkan the great Odyssey gitu. Nah, dia turun bersama gravitasi. Meskipun dia ringan, mungkin hanya berapa gram, perjalanannya relatif akselerasinya lebih lambat dibandingkan benda yang punya massa berat gitu. Dan akhirnya dia mencumbui itu yang namanya kerinduan terhadap tanah, terhadap embun yang selama ini telah meninggalkannya saat sosok mentari sudah mulai memancarkan cahaya dan memberikan panas ke segenap permukaan dunia gitu kan. Nah, dia akhirnya bertemu itu dan dia meluruh menjadi humus. Apa yang salah dengan itu? Wah, dia melakukan suatu proses katastrofik. Dia melakukan self demolition. Siapa bilang dia pasrah dan ikhlas karena pada dirinya muncul kesadaran nggak mungkin dia senantiasa bertahan sebagai daun tanpa memberikan kebermanfaatan dan arti lain di dalam setiap proses transformasi kehidupan. Nggak mungkin ya, itu dia harus hijrah. Saatnya jadi kuning, saatnya meluruh, saatnya menghamba dengan lebur gitu ya menjadi bagian dari tanah nan subur kan gitu jadi nggak mungkin dia bertahan. Nah, ini sebuah kesadaran yang teramat penting gitu dan simbol-simbol ini sebetulnya ada pada karya maestro kita termasuk mungkin Mas Imang sehingga ada Garuda ada Sunyaragi ada saya ngikutin kan perjalanan karya beliau gitu ya terus kemudian karakteristik pribadi yang kebetulan memang mengapresiasi dan itu digambarkan secara psikologi bentuk karya visual. Nah ini kan menurut saya adalah hal yang suatu pendalaman, suatu penjelajahan makna yang saya kira seperti mungkin juga karena membangun sebuah organisasi nirlaba komunitas berbasis populasi namanya makna aksara. Artinya aksara itu jangan hanya sekedar yang berima lalu masuk kategori sastra tapi miskin cinta dan bahkan nirmakna artinya nggak berasa. Tentu saja dalam hal ini kita perlu mencarikannya jiwa. Nah ini maka bagaimana supaya kata-kata berjiwa Sapadi Djoko Damono itu kan legend gitu ya katanya mungkin sangat sederhana seperti kayu yang apa katanya dalam tanda petik gitu ya, mencintai api yang justru menghanguskannya gitu kan kepikiran gitu. Oh iya ya, sebenarnya kayu itu lebur gitu, hancur, gugur gitu. Tetapi dia berterima kasih gitu pada api yang telah menunaikan tugasnya. Dia bisa bertransformasi lintas dimensi barangkali kembali menjadi karbon yang kemudian juga punya manfaat dan daya guna. Hoirnas anfa'uhum linas sama seperti
Prabu Salya di dalam kisah peperangan dan pewayangan gitu ya dalam Mahabharata, sama dengan Resi Bisma gitu yang sebenarnya sakti mandraguna Nandikdaya kalau tidak janji pada Dewi Amba yang kemudian pada saat perang Baratayuda di Kurusetra itu menitis pada kesatria Pandawa gitu ya, tidak akan bisa dikalahkan siapapun dan dia ya sudah tahu dan dengan kemampuan dengan daya sakti mandraguna seperti Resi dia bisa saja menghindari perang Bharatayuda dan bersikap netral sama seperti Prabu Baladewa itu kakak kandung dari Narayono atau Kresna, Prabu Kresna. Ya. Kalau Kresna Dwipayana itu memang dari awal berpihak gitu, dia tidak non-blok, dia berpihak karena Wisnu yang tujuannya adalah menjadi guideline atau menjadi rujukan referensi guiding system untuk kebenaran, untuk hak yang mana untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya samalah dengan Azazil gitu ya, dengan iblis, dengan setan. Mereka kan hadir untuk yang memberikan satu proyeksi terhadap sebuah tata nilai. Kalau tidak ada nilai proyektifnya, lalu apa yang bisa kita refleksikan? Orang benar semua, lalu benernya dari mana? Kan saya sering mengatakan bahwa satu hal yang tidak bisa direfleksikan, yang tidak bisa diidentifikasi adalah sendiri. Kita hanya bisa melihat dari pantulan, dari proyeksi dan dari refleksi, yang kemudian feedback-nya atau umpan baliknya menjadi asupan bagi kita untuk kemudian kita melakukan satu proses rekonfigurasi, melakukan satu proses konfirmasi ulang, rekonfirmasi juga tentang siapa sesungguhnya kita. Nah ini butuhkan satu pendekatan yang multi sektor, yang bersifat holistik, terintegrasi saya kira. Nah, pemikiran bahwa entitas itu bisa diidentifikasi berdasarkan definisi, ini dangkal sekali. Sehingga kalau kita melihat, ini nggak akan pernah sampai kepada tahapan-tahapan yang mungkin bahkan untuk tidak dapat gitu, apalagi kalau kita mau sampai ke teologi gitu, sehingga sempalannya yang kemudian berkembang sebagai teosofi itu melihat alias itu satu kebenaran non-debatable sehingga ini juga bukan nggak benar ya, akan sampai pada kondisi kurang proporsional gitu kan. Bagaimanapun semua proyeksi yang terefleksikan dalam bentuk tanda itu semestinya bisa menjadi makna apabila kita menggunakan perancah logika. Jadi kan dikaruniai fitrah logika, sehingga yang mestinya harus bisa merangkai berbagai tanda sehingga menghasilkan makna. Tadi makanya nalar itu akan membawa kita kepada meskipun ada kadar yang harus ditempuh kan kira-kira seperti itu. Nah, saya akan masuk lagi ke topik kita. Nah, makanya saya bilang, Mal, yang di pasar ini new normal atau abnormal atau apa sebenarnya gitu karena ini adalah konsensus ya kalau sekarang semua orang sedunia sepakat mau pakai masker ya normal aja gitu. Tuhan dulu juga kita nggak pakai baju, sekarang jadi pakai baju. New normal pakai baju. Ya enggak kan karena pada akhirnya itu menjadi bagian dari akhlak, bagian dari adab, menjadi bagian dari tatanan perilaku sosial, tatanan yang kemudian mengintegrasikan fungsi-fungsi fisiologis, ya yang barangkali juga mengelola syahwat, mengelola batasan sosial. Jadi sosial dan physical distancing itu udah lama, itu sudah semenjak peradaban itu lahir, kita sudah membangun barir yang kita harapkan menjadi filter di dalam suatu pola interaksi. Mengapa ada mekanisme pernikahan? Mengapa ada yang namanya perjodohan? Kan Kabil dan Habil horizontal yang sampai menginisiasi terjadinya pertumpahan darah pertama yang kemudian gennya itu diwariskan. Karena kan nggak mungkin kan kita punya gennya Habil. Kita ini punya Habil. Kita ini bukan assassin, killer, ada gen killernya. Tapi kan yang baik itu Habil, Pak. Iya. Gitu. Kami juga baik gitu. Tapi pada satu titik di mana kemudian pintu masuk setannya terbuka, alazi wasfisu bisudurinas dan tiwanas, kegagalan pengelolaan syahwat dan menjadikan gelora hasrat yang pada akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan gawat, yang itu karena sebatas berpikir, karena proses berpikir berpindah ke daerah cawat, diikat kawat pun gitu ya pasti lewat gitu kira-kiranya nggak bisa dipagerin. Jadi artinya orang baik pun mampu mengelola keseimbangan di dalam proses pengambilan keputusan itu ya tentu saja gitu ya akan bisa sekali berpotensi sekali untuk terbuka melakukan hal-hal yang ya macam-macam hedonisme terkait dengan maksiat itu kan upaya kita secara cerdas sebetulnya untuk menghilangkan
untuk mencoba gitu ya, menimbun folder kesadaran bahwa hidup kita itu dipenuhi kesementaraan, bahwa kita dalam pengambilan keputusan akan berkorelasi dengan pertanggungjawaban. Hedon aja, kita kan lupa. Makanya Homer itu menjadi sesuatu hal yang dilarang, bukan tanpa sebab. Karena kita kehilangan kesadaran, kita memang tidak akan dihisap, tetapi sekaligus juga kita tidak akan mendapatkan added value di dalam waktu yang delta T yang sering saya bahas di sini, yang kita maka merugi kita kalau kemudian kita menghilangkan kesadaran di dalam satu kurun waktu tertentu, di mana aktivitas yang terjadi di saat kita kehilangan kesadaran tersebut tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dan sebenarnya bukan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita syukuri sebagai bagian dari daripada delta T ini adalah bagian dari keniscayaan ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan di dalam kehidupan. Kan rugi gitu. Berapa jam? Ya kalau diakumulatifkan kita nggak sadarnya mau berapa jam, kan kita semakin quality time-nya ketika hidup itu semakin pendek. Nah, itu ya. Dayuhe teko. Gelarno kloso. Seorang tamu telah datang, apapun itu bentuk. Gelarno kloso, kloso itu tikar. Ya, tikar yang dulu terbuat dari pandan, sekarang terbuat dari plastik. Nggak normal ya Pak, ya harusnya kan bahan alam. Juga bahan alam kok sebenarnya, tetapi diolah oleh kemampuan prokreasi manusia. Dimulai dari Parkesian kan, Alexander Parkes itu ya, orang Scott kalau nggak salah tahun 18 lalu di akhir abad ke-19 kan, lalu diperbarui oleh Leo Beckfield, sehingga orang-orang kan narsis ya, kalau Alexander Parkes kemudian ya Leo Beckfield juga gitu menamakan itu Beck apa gitu ya, sesuai dengan namanya dia, Leo Beckfield. Lalu kemudian setelah industri olefin hidrokarbon ketemu, bagaimana refinery minyak waktu itu dari Texas sudah di awal abad ke-19 ketemu, ternyata ada hidrokarbonnya gitu kan. Ya, jadi itu sekaligus serempak gitu ya. Pada abad ke-19 tahun 1830-an, satu abad gitu sudah terjadi penemuan yang mesin uap dari James Watt berkolaborasi dengan Richard Trevithick gitu ya. Akhirnya dan juga George Stephenson, mereka bertiga tidak secara langsung saya kira, tetapi kemudian dipersatukan oleh penjahit, dalam tanda petik engineer itu kan penjahit ya. Teknologi James Watt dalam segi uap, Stephenson dalam merangkainya di dalam sebuah kereta yang lokomotif gitu ya, gerobak, waktu itu sebutnya gerobak besi gitu ya, gerobak gitu ya. Lalu ke Vitik menyediakan sebuah jalan untuk efisiensi, tidak usah belak-belok, dan pada saat itu akses juga nggak ada, jalan itu berlumpur, masuk ladang dan sebagainya, biasa dilewati oleh, dibikinkan jalan. Nah, inilah jadi industri kereta api. Lalu kemudian dengan prinsip yang sama dipasangkan di kapal, kita masih bisa melihat barangkali ya, jalannya ya heritage legacy-nya itu di Mississippi, itu kapal uap yang muter roda gede itu ya kan. Di Indonesia masih ada tuh di Sekatenan, di Duberan, itu kapal kecil tuh yang dari kaleng otok itu kan prinsip dasar kapal uap gitu. Bangsa Indonesia, wih luar biasa itu, yang bikin itu mbah-mbah, kasih kapas, kasih bahan baku, kemudian ada tenaga kalor panas menghasilkan uap air gitu, terus kemudian menjadi daya gerak, itu sudah menghasilkan bukan sekedar daya dayung mekanik, itu malah itu sudah pakai Whittle engine, pakainya kayak jet. Makanya kalau mau ngajarin anak tuh pakai budaya. Sekatenan, Dukderan, gitu ya. Oh ini lucu, bukan sekedar lucu, tetapi itu ilmu gitu yang begitu bagus, yang bisa kita elaborasi, bisa kita ekstraksi, dan bisa menjadi satu metode untuk pewarisan nilai, di mana dari kesederhanaan dan kebersahajaan ada ilmu yang bisa menjadi modal untuk berkembang di kemudian hari, di masa depan. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Maka dayu teko gelarno kloso. Ini beda. Nah, ini konteksnya kalau Sunan Kalijaga sebenarnya kalau beliau itu ingin memberikan ada satu kebenaran yang telah datang ke tanah Jawa. Dan kebenaran ini diakui oleh umat sedunia. Itu kan ada seorang tamu. Tamu ini bisa siapa saja, tetapi ini Ruh Muhammad lah, gitu, datang dengan membawa kebenaran, diminta untuk memperbaiki akhlak seseorang. Maka untuk bisa menerima dan kemudian mempraktekkan
kehidupan, sambut dulu tamunya. Gelarno kloso. Kloso ini sajadah, gitu ya. Jadi kalau kita mau menerima tamu itu dengan baik, kita harus menata diri, kita harus sopan, kita harus punya adab supaya tamunya itu betah. Dan bagaimana supaya tamu itu mau tinggal di tempat kita dengan suasana gitu ya, yang kondusif, ya. Gelarno kloso. Kloso itu apa? Sajadah. Artinya apa? Ya laksanakan apa yang menjadi prasyarat agar values dari tamu yang datang itu bisa kita rasakan nikmatnya. Kalau enggak ya tamu itu lewat gitu. Kalau kita apa? Enggak sholat. Jadi artinya ya. Nah, padahal kan kita sama-sama tahu sholat itu sendiri adalah konstruksi psikologi, ya kan? Bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pada hakikatnya akan menjadi satu modulator untuk mencegah terjadinya kekejian dan kemungkaran. Nah, bisa nggak merasakan value-nya bahwa kita sendiri tidak menjadi orang pribadi yang zolim terhadap diri kita sendiri ataupun bahkan menimbulkan kerusakan ataupun pada banyak orang, kan tidak gitu. Makanya harus gelar kloso. Sholatnya dibenerin. Jebule jebule taunya tidak kita duga, ya kan? Tiba-tiba olohok tehnya gitu ya. Tikarnya itu sajadahnya itu bedah, bedah itu bolong. Ya sama itu istilah-istilah itu dari segi sejarah linguistik sama. Jadi orang Sunda juga mereka bilang, yuk orang nggak bedah balong yuk. Beramina tos kada deh, gitunya aya lauk emas, aya lauk lele, aya lauk jair, seueur pisan. Tos di benih tos tilu sasi, genep sasi, saya nama tos ayahna dipanen gitu, tos waktosna dipanen. Yuk dibedah, yuk orang raramean ngabedah. Nah, ngabedah tuh membuka. Sama orang Jawa juga bilang bedah itu membuka, terbuka. Gitu, dayu teko, gelarna glaso, bedah. What's the meaning of bedah? Terbuka, robek. Gitu. Artinya sajadah itu tidak sempurna. Gitu ya. Dia kehilangan integritas, dia kehilangan utuhan. Ya, sesuatu yang tidak lagi utuh, itu memberikan suatu kondisi, gitu ya, satu kenyataan, fungsinya pun tidak akan bisa lagi paripurna. Coba saya pesawat robek gitu, putus separuh. Kira-kira bisa nggak secara aerodinamika gitu terbang dengan baik dan sempurna? Untuk RTB kembali mendarat dengan selamat mungkin masih bisa karena keahlian pilot dan juga security system dari pesawat itu. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjalankan sebuah fungsi sebagaimana yang utuh, ya tentu tidak mungkin. Sama lah ketika kita diberi karunia oleh alat gerak itu, organ lokomosi namanya tangan. Tangan satu bisa nggak sih Pak? Bisa, tetapi tentu saja fungsinya tidak sesempurna apabila kita punya dua tangan yang bisa saling bekerja sama. Itu kurang lebih. Nah maka sajadahnya bedah, gitu. Artinya tempat sholatnya itu bolong. Ya tambal dong, bolongnya kan faktor ekonomi salah satunya. Maka kata Kanjeng Sunan itu suruhnya, tambah lo jadah. Jadah itu kan beras ya, beras. Jadi artinya ketan ya, jadi karbohidrat, sumber energi paling fundamental. Mau sinonggi, mau namanya sagu, kan? Hal yang bersifat sangat fundamental, sangat mendasar. Jadi ketika orang secara ekonomi kebutuhan primer tidak terpenuhi, bedah itu ini. Alat untuk mencapai satu makom akidah yang kita harapkan mendekat pada Zat yang Maha Rahmah yang menciptakan kita, itu seolah terganggu karena kita masih ada urusan-urusan urgent, ya kan? Urusan yang bersifat punya skala prioritas sebagai bagian dari mekanisme survival. Nah, dan ini faktual, artinya kita sadar bahwa manusia itu untuk mempertahankan eksistensi kehidupan memerlukan energi yang berkesinambungan. Nah, maka katanya Kanjeng Sunan, kembali jadah. Jadah itu karbohidrat, pemenuhan kebutuhan paling dasar. Ternyata ini memang bisa nambah, tetapi sopan untuk tamunya. Mengapa? Karena dia sudah asem, sudah busuk. Artinya apa? Artinya hasrat kita yang terlampau kuat membuat kita mendekam pada pemenuhan kebutuhan primer belaka yang pada akhirnya terfermentasi.
dan dia menjadi memabukkan karena ada alkoholnya, asam, proses peradian, dan sisa karbohidratnya membusuk. Kita karbohidratnya busuk. Artinya apa? Pada saat kita mengejar berbagai kebutuhan duniawi dengan segenap daya, waktu, seluruh sumber yang kita miliki, gitu ya. Hati-hati, jangan sampai nanti kita termabukkan, gitu ya. Karena fermentasi, gitu. Dan kemudian nanti metabolit sisanya itu bisa mengganggu metabolisme kita, kondisi-kondisi pertahanan tubuh kita sampai yang namanya sirosis hepatis dan sebagainya. Rusak. Nah, maka Pak Kak Noasu, kalau yang levelnya itu kamu masih terpengaruh oleh yang bersifat duniawi mendasar, masih lapar dalam tanda petik, lapar harfiah yang kemudian masih engkau kaitkan dengan kebutuhan terhadap materi, engkau itu tidak ada ubahnya dengan makhluk lain yang barangkali tidak dikaruniai kemampuan prokreasi seperti dirimu, kan gitu. Kita untuk kemampuan lebih itu harus diakui. Kenapa? Kita yang mendapatkan perintah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita yang dapat perintah untuk ikra. Artinya apa? Secara lah kita agak sedikit berbangga karena bisa melakukan satu proses analisa data, mengkorelasikan berbagai sebaran-sebaran data yang kan tidak setara, kita bisa lakukan proses filtrasi dan kemudian kita lakukan modifikasi sehingga data itu bisa diolah. Demikianlah prinsip matematika kan gitu ya. Nah, maka nominal, ordinal, rasional, interval. Itu kan supaya kemudian kita bisa tahu data yang akan kita operasikan itu masuknya di karakteristik seperti apa. Sehingga kalau tidak, nggak bisa, kita harus lakukan konversi terlebih dahulu supaya ada keseimbangan dan proses bisa berjalan secara proper. Nah, itu. Maka berikan pada anjing. Karena anjing itu bukan karena anjing itu hina, melainkan adalah gambaran dari semua makhluk di luar kita. Silahkan. Lalu dia akan kuat menerima satu amanah seperti kita berpikir. Maka dia akan memilih mati. Atau mungkin dia tidak punya kapasitas untuk bertahan hidup lagi ketika juga harus mengemban suatu fungsi prokreasi. Karena keterbatasan, misalkan dalam berkomunikasi, misalkan di dalam mendeliver suatu rencana aksi, bagaimana gitu keterampilan, bagaimana proses recalling, bagaimana kemampuan, itu nggak bisa. Makanya dia katakan kalau itu nanti satu kecerdasan diberikan kepada keluarga hewaniah atau yang spesies-spesies, maka kita sebetulnya sudah masuk pada fase akan mencapai suatu kondisi, yaitu tadi mungkin dikatakan self-demolition, kehilangan potensi dan peluang untuk memperbaiki diri. Maka ya sudah, daripada itu semua terlambat, silakan gua no kali. Karena semua itu akan membersihkan, menyejukkan, dan mengumpulkannya di samudera untuk melakukan satu proses daur ulang. Persis seperti seekor salmon yang tumbuh dewasa, kemudian mendapatkan begitu nikmat berupa rezeki, sehingga kehidupannya bisa mengalami pengayaan potensi diri, teraugmentasi, dan kemudian dia punya janji di mana ada legacy, harus pulang kembali ke bedungan tertinggi dengan mengorbankan segenap daya dan energi yang dimiliki, dan pada akhirnya kan keturunan barunya di sebuah danau non jauh di sana yang bagi sebagian orang mengatakan nggak masuk akal. Apa susahnya bagi dia untuk bertelur di laut saja, melakukan sebuah perjalanan haji atau pilgrimage, naik ke tempat di mana dia dilahirkan. Dan itu sebuah tempat yang ada di sistem memorinya, sehingga dia juga akan selalu kembali ke di mana dia ditetaskan oleh para orang tuanya terdahulu. Dan itu adalah pertemuan terakhir terindah dengan orang tuanya, dan pada saat mereka kembali ke atas lagi, pulalah mereka mengambil peran juga sekarang sudah bertransformasi menjadi orang tua. Nah, bayangkan. Indah kan siklusnya? Makanya kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah tanda yang konsisten. Ini kan sebuah tanda yang konsisten dan direplikasi di banyak aspek gitu. Nah, maka kalau sudah sampai di laut Makripat, gitu, ada lagi sampah. Tidak ada lagi sampah. Selama ini kita masih mengenal dua terminologi, benar salah. Tapi kalau kita sudah sampai di samudera Makrifat, ada lagi sampah. Yang semula salah pun, ya kan, segala kekeliruannya terbelasah. Dia akan menjadi pribadi yang penuh rahmah, lalu kemudian tinggal kemudian konsistensinya untuk menjalankan amanah itu. Ya, semua menjalankan perannya. Bahkan tadi saya mengatakan bahwa refleksi hitam putih saja, seperti ketika kenapa namanya
Baladewa itu tidak berpihak. Kenapa justru adiknya gitu yang Sakti Mandraguna, titisan Betara Wisnu kalau di dalam ilmu pewayangan itu menjadi penasihat resmi gitu ya, official gitu. Jadi staf khusus dari raja dari pimpinan Pandawa. Itu pimpinan kolektif ya, 5 orang. Gitu. Meskipun secara de facto pemimpin yang mengambil keputusan terakhir itu ada di Yudhistira atau apa namanya Puntadewa. Nah, maka dengan sangat baik gitu supaya terjadi akulturasi, bukanlah satu pemahaman bahwa Puntadewa ini atau Yudhistira ini pemegang satu mandat seperti Super Semar, tapi mandatnya adalah serat kalimat atau jamus kalimusada. Apa sebenarnya yang kemudian dipelesetkan atau menjadi, bukan dipelesetkan ya, menjadi ini kan cerita asli Indonesia karena yang dari India tuh nggak begitu. Mahabharata tuh dari sana, tapi Wayang Purwa tuh dari sini. Kalau silsilah Pandawa tuh orang Jawa punya silsilahnya sendiri, termasuk silsilah para dewa. Beda dengan yang berkembang di Jambudwipa, meskipun tetap mengakui. Jadi orang Jawa itu punya kearifan lokal untuk mau mengakui ada yang namanya infiltrasi budaya, akulturasi, ada asimilasi. Maka dia kan ceritanya juga seperti itu, bahwa semula Pulau Jawa itu adalah sepotong gunung gitu, dibawa dari Jambudwipa dengan menggunakan kura-kura raksasa gitu dengan para dewa. Termasuk di situ nanti ada cerita Betara Guru Dewa Tengah 4 yang representasinya sampai biru karena tidak tahan minum dan minum itu racun. Karena membawa itu. Ini kan sebetulnya kalau boleh saya katakan seolah seperti menganalogikan bagaimana pergerakan lempeng samudra. Kalau kita sudah mengenal yang namanya sejarah geologi bumi, kita kan akan tahu ya bahwa di lapisan kerak ini ya, inner core gitu yang dilapisi dengan yang mempunyai efek geodinamika gitu, yang kemudian dilapisnya itu inti cairnya itu ada perputaran dari besi dan nikel dalam suhu 5.500, tapi karena suhunya tinggi sehingga punya energi kinetik, dia berputar dan putarannya itu menimbulkan efek geodinamik, dan geodinamika itu pada akhirnya antara lain menghasilkan peristiwa bumi seperti sabuk Van Allen. Kira-kira seperti itu. Nah, di atasnya kalau kita berbicara di kerak, di litosfera, itu kan maka lempeng-lempeng benua bergerak ya. Ada Indo-Asia, ya, ada yang namanya Eurasia. Dan itu sebenarnya cerita yang sudah cukup lama, yang tidak mungkin terjadi hanya di satu generasi manusia. Miliaran tahun gitu. Makanya kita juga dulu mengenal ada benua Gondwana, ada benua Pangea, yang sekarang juga sudah tidak ada, melainkan sudah menjadi bagian dari benua-benua Asia, Australia, dan juga Eropa. Jadi ini sebetulnya adalah bagian dari benua besar Gondwana gitu ya. Kemudian ada eranya, masanya menjadi Pangea dan sebagainya. Nah, baik, atau terbalik ya, saya mohon maaf, correct me if I'm wrong, saya cepet-cepetan. Saya nggak baca itu, jadi saya recalling secara spontan gitu. Nah, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Jadi, nah pada saat dimana kita mengalami satu kondisi perlu melakukan proses perubahan adaptasi, ini keniscayaan. Perlu melakukan suatu keberpihakan, misalkan tadi pilihan itu juga algoritma. Kresna punya pilihan, Baladewa punya untuk netral, tapi Prabu Salya juga punya pilihan. Padahal dia sangat dekat dengan keluarga Pandawa. Bhisma juga pengasuh dari kedua belah pihak Pandawa. Resi Dorna yang kerap digambarkan licik gitu ya, licik itu ajau anggir katanya ya, ngalahinnya itu kompaninya adalah Sengguni gitu. Terus kemudian kalau dari apa namanya, dari aspek pengasuhnya gitu, babysitternya, neninya itu gitu. Sebenarnya yang baik kan dinisbatkan pada Lurah Karangtumaritis gitu ya, Betara Ismaya yang kemudian kita kenal sebagai Semar Ngejawantah, seolah putih gitu ya. Padahal Semar itu hitam. Ya, jadi ini kan kontradiksi interminis ya. Semar yang menggambarkan dunia putih, tubuhnya hitam. Ya, seperti tanah, karena tanah itu tempat kembali. Moleo lah ya, moleh gitu ya. Molehnya kemana? Ya ke tanah yang kemudian punya saripati yang saat ini kita bawa kemana-mana. Ini ikatan emosional historis. Maka setiap orang itu seberapa jauh dia pergi, ada kerinduan yang tidak tertahankan pada tanah kelahiran, tempat teman. Kalau lagi di Schiphol, lagi di Heathrow, itu terus di kabin Garuda gitu ya, meskipun katakanlah kita
Cuman berapa hari gitu mendengar satu lagu gitu, tanah airku tidak kulupakan. Itu kalau ditanya, "Emang meninggalkan Indonesia udah berapa lama, Mas?" Semalam. Tapi ini ya yang luar biasa. Nah, apabila boleh saya lanjutkan lagi, kalau dilihat dari sana, maka kita juga akan memiliki satu gambaran. Manusia itu kalau dikatakan tadi di pasar itu normal tidak normal, mengembangkan tata nilai itu biasa. Bahkan teori-teori sosiologi sudah mengatakan ada self reference yang sepakat aja gitu loh untuk memberlakukan sebuah aturan yang kemudian akan diharapkan akan membawa kebaikan bagi kita bersama. That's all gitu, tidak terlalu kompleks gitu. Dan sistem yang bersifat autopoietik. Ya makanya kan dulu suka ada bercandaan gitu, satu orang nyanyi, dua orang main catur gitu kan, tiga orang ngapain, dua orang main gitar, sampai 11 orang main bola dia kan gitu. Jadi ini kan aturan-aturan yang berdasarkan kondisi, yang mengaksepsi kondisi-kondisi yang dirasakan dari lingkungan. Jadi ketika berinteraksi ya kita adaptif dan adjustable. Karena ya itu tadi, ketika orangnya 22 main bola, ketika orangnya 2 main catur kan gitu. Simpel-simpel aja. Jadi ini disebutnya adalah autopoietik. Jadi sebuah sistem yang lahir karena tuntutan kondisi, di mana ada perilaku-perilaku, interaksi yang mendorong kita pada dasarnya untuk kemudian melakukan satu perubahan-perubahan. Dan perubahan itu sendiri adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena bagian kepastian, uncertainty. Yang pasti apa? Kan kita udah sering bilang, kullu nafsin zaikatul maut. Salah satunya adalah tentang usia manusia. Yang itu kita nggak pernah tahu. Kan? Sakitnya berat, masuk ICU, keluar lagi sehat. Ada yang nggak pakai masuk UGD, nggak masuk ICU, wafat. Ya kita nggak tahu gitu ya. Nah ini yang benar-benar pasti, tapi kita nggak pernah. Di uncertainty-nya adalah waktu, tetapi kalau kasusnya, kalau kejadiannya pasti. Konteksnya pasti, teksnya ya konteksnya pasti. Nah baik, saya lanjutkan lagi. Nah, maka apabila kita melihat pola-pola dasar manusia seperti itu, maka saya juga ingin memotret gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya, bukan apa yang terjadi, apa sih yang sebenarnya kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Bukankah memang Allah sudah sudah menciptakan kita dalam berbagai bentuk suku, bangsa, warna, dan bahasa, untuk apa? Semata-mata untuk saling mempelajari, pada giliran bisa dapat saling menguatkan keimanan. So simple. Jadi artinya kita tuh berbeda, emang kehendak Allah, supaya kita saling belajar, supaya kita saling tadi merefleksi nilai diri, sehingga apa sih pendapat orang asing pada saya, dan seberapa asing saya bagi dia, dan seberapa asing dia bagi saya. Karena kita sama-sama membutuhkan suatu proses refleksi. Maka tidak heran kan kemudian ketika terjadi perdebatan, ketidaksetujuan, dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang semestinya kita serap gitu ya dari perbedaan. Nah, kalau soal perbedaan, saya terpaksa masuk ke ini. Bisa tayang, Hen, coba Hen, bisa ditayangkan. Antarnya panjang banget, materinya 10 menit, karena nanti bisa kita lanjutkan besok. Ini kan kuliah tiada berujung ya, selama kita sehat dan sempat, siapapun juga bisa. Nah, ya nggak apa-apa, di sini dulu Hen, bagus nih. Bagus. Baik, jadi besok-besok saya akan membahas juga satu wilayah ya, nanti juga muncul kecemburuan, atau mungkin kemarahan, atau mungkin kekecewaan. Besok saya akan coba bahas baru niang tentang konsep rumah gitu yang ada di Sumba gitu. Dan apa sih sebenarnya perbedaan manusianya, kenapa punya pola pikir yang kemudian gitu kan. Jadi saya juga berusaha lah gitu ya untuk mengakomodir berbagai ragam perbedaan untuk kita lihat value-nya, nilai yang bisa mewujud dalam bentuk kebajikan, kemuliaan, dan kebermanfaatan bagi sesama. Nah ini kebetulan ya, jadi saya cerita aja sedikit. Jadi sebelum pandemi melanda negeri, ya kita juga udah dengar kan dari bulan Desember tuh, di November sudah mulai ada berita gitu kan, ada pneumonia aneh yang ditemukan setelah adanya kontak seorang pasien di pasar hewan liar gitu-gitu. Akhirnya waktu itu sudah mulai ahli-ahli epidemiologi dan surveillance sudah mulai, teman saya yang di bidang surveillance itu udah wanti-wanti, hati-hati loh, ini bisa jadi global pandemi, hati-hati loh, pintu-pintu perbatasan kita harus mulai dilihat gitu ya. Ada juga pendapat-pendapat berbeda, dan sah-sah saja sih, karena memang berbicara soal virus, ini adalah individu ya, entitas cerdas yang ada
yang sebagian bahkan ada seorang dokter dari Jogja, tapi bukan UGM ya, UGM alma mater saya, UNY kalau nggak salah itu mengatakan bahwa itu bukan makhluk hidup. Mohon dipelajari kembali gitu karena definisi makhluk hidup itu ada kriterianya dan virus itu meskipun tidak bisa bereplikasi sendiri tapi dia sistem metabolisme sendiri, dia kemudian punya survivalitas, dia punya kemampuan untuk menjalankan apa namanya proses pengasihan energi, respirasi dan sebagainya. Sehingga mungkin masuklah di dalam. Bahkan yang lebih kecil seperti prion yang dikatakan sebagai satu unit molekul saja masih bisa kita katakan sebagai makhluk. Nah, tapi hidup tidaknya itu kan gimana yang menciptakan ya. Apalah artinya bagi kita mendefinisikan hidup mati kalau memang Allah mengatakan ini punya fungsi dan kapasitas seperti itu gitu ya. Nah, pada waktu itu kita juga sudah mulai dengar gitu ya. Tapi di saat-saat terakhir saya masih berkegiatan dengan beberapa teman di RPC juga. Kegiatannya paralel sih, nggak hanya satu gitu ya. Kebetulan ada pelatihan kalau nggak salah sama Pak Admin hari ini dan juga sama yang tadi gambarnya di video itu ada itu ya apa namanya Rakyat Demung ya Rakyat Demung Suhendi itu ya Kesatria Pajajaran terakhir. Enggak sih kalau ngelihat kayaknya dari urutannya termasuk generasi pertama itu ya. Generasi pertama itu. Ah itu berapa kali banyak beraktivitas di daerah Jawa Tengah dan Jogja, Sleman lah pada dasarnya Sleman. Saya tuh muter-muternya Sleman-Sleman aja. Nah, sebelum pandemi, jadi saya masih belum ada PSBB, masih sebelum ada social distancing, masih sebelum ada peraturan pengetatan perbatasan, saya berencana. Saya berada di satu desa namanya Kalasan. Kalasan itu terkenal banget dengan yang namanya ayam Kalasan. Gitu. Ya dan pas banget gitu ya kalau nggak ada ayam gitu juga banyak yang lain yaitu banyak alasan. Banyak alasan untuk tidak makan ayam karena mungkin harganya lebih mahal. Di sana tuh banget ya. Ada satu warung favorit saya gitu dengan Bapak ini nih, Bapak analis kerentanan nih, yang sekarang diperbantukan di gugus tugas luar biasa. Itu ya satu warung kecil di bawah pohon kersen di seberang Candi Plausan. Makanannya tuh instan semua sih, nggak ada yang spesifik. Nasi kucing kali ya yang beliau buat sendiri atau titipan. Tapi yang masih otentik tuh nasi kucing. Selebihnya ya kopi saset, jajanan-jajanan biasalah, kemasan ya, industrialisasi, kapitalisasi kita nggak bisa hindarkan. Mau tidak mau dan saya pun beli sahamnya juga karena tahu yang namanya makanan kayak gitu akan everlasting gitu ya. Jadi harga sahamnya akan naik gitu. Jadi termasuk meracuni bangsa, tapi saya tidak langsung ya. Tapi siapa tahu mencerdaskan karena katarsis kan dapat satu hiburan. Nah tapi warung itu kecil di bawah pohon kersen dan saya suka menatap gitu di depannya itu luar biasa. Yang mahal tuh apa yang ada di depan warung gitu. Jadi kita sambil ngopi kapal api, nggak apa-apa lah nyebut merek, saya tiap pagi juga minum itu kok. Minum kapal api itu di depannya tuh ada kompleks candi yang sangat dekat dan tidak ada penghalang apapun karena memang open gitu terbuka gitu nggak ada pagar nggak ya ada pagar sih tapi cuma sekedar pengunjung nggak bisa masuk tapi sama sekali tidak menghambat yang namanya visual bagus banget tuh di nah ini letaknya kalau di peta ini nah itu kemarin juga ada Pak Admin saya foto di situ gitu jadi kalau dilihat di situ ada di belakangnya di sebelah northnya ya di sebelah utaranya itu ada Sewu gitu ya itu selatan apa utara uh, itu di utaranya oh, Pakedulan jadi bener Kedulan kok saya jadi Pakedulan ya tadi nah Kedulan men aduh aku tadi di forum gubernur bilangnya Candi Pakedulan aduh salah jadi ini ya di yang paling sering kan kita kalau karya wisata, studi wisata tuh pasti ke daerah Prambanan. Ada Candi Sewu kan, banyak sebenarnya di daerah itu banyak banget kalau ke sebelah selatannya. Oh iya benar itu utara karena kalau ke selatan itu nanti kita akan sampai ke Gunung Kidul. Jadi kalau lurus-lurus itu lewat daerah ya masih masuk daerah istimewa Yogyakarta nanti pindah ke Kabupaten Gunung Kidul lewat Bukit Cinta itu loh terus lewat apa itu satu daerah yang persawahan yang sangat luas itu yang kemudian juga menjadi daerah pendukung suburban apa itu ya saya lupa tuh kecamatannya. Nah tetapi itu selatan betul. Jadi ada Ratu Boko, ada Ijo, ada Sojiwan gitu ya.
cukup terkenal Ratu Boko tentu saja. Ijo juga lumayan, tapi Sojiwan jarang. Nah, yang ke atas itu ada Sewu, terus kemudian ke sananya pelausan-pelausan, ada dua pelausan gitu ya. Salah satunya pelausan Lor gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu ya itu makanya itu Lor karena utara kan. Jadi nah, pelausan Lor itu ada tuh monumen gitu ya, digambarkan pada abad ke-8 itu dibangun oleh Rakai Pikatan bersama dengan Pramodawardhani, di mana mereka mewakili dua keluarga masa dua dinasti, yaitu Sailendra dan Samaratunga Sanjaya, sorry, ada dua wangsa Sailendra dan Sanjaya, di mana juga dua keyakinan. Sailendra itu Buddha Sriwijaya karena asalnya sebetulnya dari keluarga besar Sriwijaya, dan Sanjaya itu didominasi oleh Siwa Hindu gitu, Hindu Siwa. Nah, nanti pada generasi berikutnya Buddha. Nah, di candi itu ada dua style dan dua tempat peribadatan yang menjadi satu karena ada dua insan manusia kemudian bertemu, dan saya nggak tahu ya apakah ini sebuah pernikahan politik antar wangsa supaya kemudian melegitimasi kekuasaan tidak lagi berbasis geografi karena sudah melibatkan dua terah gitu sehingga menjadi satu. Apakah ini jin polling supaya mendapatkan keturunan terbaik? Bisa saja. Masa itu memang lahir pemikir-pemikir besar, orang-orang besar seperti juga seperti yang menjadi arsitek dari Borobudur itu Gunadarma. Nah, ini Gunadarma banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknik di India, tetapi sebenarnya pendekatan lokal kita pun sangat kuat, terutama ilmu bintangnya gitu, ilmu falaknya. Karena salah satu pertimbangan di dalam proses pembangunan Borobudur adalah pemanfaatan secara optimal aspek geospasial, sehingga banyak sekali kajian-kajian astroetnologi yang mempelajari peran Borobudur sebagai penanda musim misalkan gitu. Nggak tahu, nanti kita tanya anak saya deh yang lebih ngerti. nah maka kalau dilihat di situ, kenapa? Ada apa di Indonesia pada abad ke-8 ini yang sedemikian luar biasa? Ya, saya besok akan membahas Sumba ya, tetapi hari ini saya akan coba bahas dulu ini. Dan ini kalau nggak selesai saya terusin besok juga, pegel juga ternyata ngomong 2 jam ya. Ini ada satu komplek gitu. Kalau kita lihat peta dari Google Map ini, dari Google Earth ini ada satu kawasan besar gitu, kawasan ibu kota, dari gunung sampai ke mendekati lautan gitu. Tapi dia tidak sampai ke pantai banget gitu. Dia itu lintasannya dari barat ke timur gitu. Jadi dari daerah yang saat ini kalau dilihat nih di perbatasan Sungai Kuning. Tapi nanti kalau diteruskan lagi ke sisi utara, tenggara gitu ya, berarti agak miring gitu ke barat ya, sorry barat ya. Atau ya kalau ke sini kan barat laut. Salah, kebalik, sini barat daya. Yang ke atas nih ke apa namanya, ke arah Kedulan. Jadi Kedulan yang terus ke sana gitu. Ini kan ada Balongbayen, terus ada Brumonilar. Nah itu Sungai Kuning itu. Nah ini Sungai Kuning, Sungai Gendol dari Merapi. Kalau Merapinya di atasnya Sandi Sewu ke sebelah sana. Nah, tetapi kalau nanti lurus ke sana itu sampai Borobudur. Jadi artinya Mendut, Borobudur, Pawon itu satu, boleh dibilang pada saat itu metropolitan. Jadi metropolitan Medang di situ. Banyak sekali. Jadi kalau sekarang kita lihat ada Candi Sambisari, ada beberapa situs gitu ya. Ada Temanggal gitu. Dan yang terakhir saya tadi salah tuh, udah nggak bisa dihapus ya WA, udah lebih dari sejam. Jadi bukan ya nggak apa-apa lah Pak Kedulan. Tadi saya mengatakan terakhir saya itu melihat ongoing proses ekskavasi yang sedang dilakukan dan restorasi di Candi Kedulan. Kok jadi ingat Pak Kedulan sih? Di Sunda mah kedul teh artinya malas gitu. Jadi kalau malas itu kan kata sifat gitu. Jadi kalau tempat itu kan harus jadi apa namanya, kata penunjuk gitu ya. Jadi saya asosiasi linguistik saya tuh langsung tempat orang malas gitu, Pak Kedulan. Jadi ini tempat bersantai ria gitu. Saya lupa bahwa itu ternyata nama desanya Kedulan, dan kedulnya itu dalam hal itu berbeda gitu, berbeda makna atau berbeda konotasi dengan kedulnya Jawa Barat. Tetapi uniknya
Candi Kedulan ini erat kaitannya dengan konsep bahwa perkembangan kerajaan Mataram kuno itu sebetulnya dari barat. Jadi diawali ketika ada konflik antara Tarumanegara dengan kerajaan Galuh alias Sunda Purba, maka ada pengalihan area kekuasaan menuju daerah yang netral, gitu ya. Dan itu diawali dengan eksodusnya dari rakyat mandi minyak, gitu. Rakyat mandi minyak ini sebetulnya punya saudara sangat erat yang menjadi penguasa di Galuh Purba, tapi memilih untuk melakukan satu jalan sunyi, gitu ya. Jadi memilih untuk menjadi pertapa di kaki Gunung Galunggung itu saudaranya. Nah, tetapi rakyat mandi minyak ini menjadi raja di 2 wilayah gitu. Ini pasca gonjang-ganjingnya Taruma gitu. Nah, kalau di Tarumanegara sendiri kan kita kenal ya bahwa ada prasasti Tugu yang bercerita tentang pembangunan 2 saluran raksasa, yaitu Kumati dan Candrabaga. Nah, Kumati Candrabaga itu abad keempat loh, abad keempat kelima. Jadi Purnawarman, Raja Besar Tarumanagara, pada saat itu sudah berpikir tentang pemanfaatan sumber daya air Citarum pada saat itu, karena di hulunya Sungai Tarum dari titik nol yang sekarang kita bisa lihat itu ada di wilayah Kabupaten Bandung gitu ya. Titik nol yang kemarin oleh Udadoni. Nah, itu Raja Purnawarman melewati prasasti Tugu mengatakan bahwa bekerja sama dengan para pemuka agama dan penduduk yang kemudian bahu-membahu semangat gotong royong, bukan romusa, bukan kerja paksa, tetapi sharing benefit gitu ya. Itu menggerakkan peran kerja bersama saluran raksasa Candrabaga dan Gumati yang kemudian pada tahun 60 itu gagasan besar itu direplikasi oleh Bung Karno, memerintahkan waktu itu Profesor Sutami sebagai Menteri PU untuk membangun waduk di daerah agak ke hulu Citarum, tepatnya yang hari ini kita kenal sebagai Waduk Jatiluhur atau Waduk Sutami. Lalu kemudian 2 saluran besar itu, Candrabaga dan Gumati, itu direplikasi meskipun melewati wilayah yang berbeda, yaitu menjadi saluran Tarum Timur dan Tarum Barat. Nah, ini melewati Kelari, tempatnya Mas Sugi, di mana kemudian di daerah Kelari, Karawang, itu juga kemudian saluran sungainya itu masih besar, potensi airnya masih besar, dan di situ oleh Belanda gitu. Jadi sebelum ada Jatiluhur sudah ada bendung. Jadi perbedaan bendungan dan bendung, kalau bendung itu di badan sungai dan tidak genangan besar. Bendungnya namanya Walahar. Nah, itu sampai sekarang sangat terkenal, justru bukan bendungnya, tapi di sebelahnya ada tukang pais jambal namanya Pak Admin juga pernah ke sana. Tapi dia lagi puasa. dan saya enggak. Jadi saya makan safar puasa dia. Ya nggak apa-apalah, tapi kan dibungkusin. Gitu ya. Nah, jadi ini kayak ibu kota. Jadi pada abad ke-8. Jadi kalau kita sebenarnya persoalan engineering gitu, persoalan konstruksi, bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, lalu dengan kemampuan yang tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan ilmu matematika, dengan penggunaan dan pendekatan logika, orang sudah bisa bikin yang namanya saluran-saluran besar. Dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan, karena itu akan bisa meningkatkan pertanian dan juga mencegah bencana. Saya kira waktu itu belum ya, karena daya cukup baik. Tetapi artinya apa? Kalau kita boleh merenung sejenak, ini kan adalah upaya juga ya untuk mereduksi uncertainty terhadap pasokan kebutuhan pangan. Manusia itu manipulatif pada dasarnya. Semanipulatif itu sampai bahkan seorang Victor Keschovo, apa namanya ya, orang penyelam gitu dari Rusia yang terakhir memecahkan rekor menyelami ujung Palung Mariana yang ada di Pasifik pada kedalaman 92 meter, kebayang ya, 11 kilo ke bawah. Di kedalaman 11 kilo menemukan limbah plastik gitu. Jadi memang tidak kita pungkiri efek relatif manusia sudah berlangsung berabad-abad. Dan alam semesta yang menjadi tanggung jawab kita ini sebetulnya menahan beban, tetapi kecerdasan luar biasa, sehingga ada efek kompensatif adaptif yang senantiasa selalu bisa mengeliminir gitu berbagai dampak yang manusia. Bayangin menurut catatan
lembaga global tentang lingkungan, itu 8 juta ton, 8 juta metrik ton plastik itu masuk ke laut setiap, bayangkan. Nah, kita kembali ke sini dulu ya. Jadi poros ini sih kita sering lihat bahwa yang namanya Prambanan, lurus Tegalsari, lurus ke Balongbayen, bahkan kalau kita ambil ke arah barat, agak ke atas, arah ke utara, kita ketemu dengan Borobudur, dan sebelumnya banyak banget tuh. Jadi ada pawon, ada mendut, ada tikus gitu ya. Kalau lagi yang ke arah selatan tadi ada Sojiwan, ada Boko, dan itu lain persoalan gitu, karena itu dibangun di era Rakai Garung. Jadi Rakai Garung itu penerusnya Rakai Pikatan. Jadi itu adalah keponakan. Jadi artinya satu generasi setelah itu, dan apa namanya, digunakan oleh sebagai satu lokasi Avalokiteshvara. Jadi Avalokiteshvara itu lebih ke arah Buddha. Jadi di situ ada api kayak, dan desainnya, believe it or not, pada abad ke-8 kan kita mengatakan batu berumpak merupakan ciri dari bangsa Naga di Maya atau di Inka. Desain di Ratu Boko untuk pembakaran api yang pergunakan untuk penanda karena di atas bukit, dan kemudian apabila api itu menyala, ini kayak sebenarnya mercusuar bubble, tetapi ini penanda waktu tertentu yang terkait dengan ritual keagamaan. Saya kayak baca ya, padahal saya nggak baca loh, saya lagi capek aja makanya saya nyindir kayak gini, saya nggak megang apa-apa. Jadi kan kadang kalau bilang kalau baca jadi nggak asik, jadi narasinya kok kayak kan gue baca sendiri aja. Nggak, kan saya lagi cerita nih, cuman saya lagi nyarende nih soalnya pegel. Jadi, nah pada saat itu kan komunikasi antara lain seperti pakai api, dan itu terjadi di Menara Babel, tapi Menara Babel Masehi cukup jauh ya, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang diduga itu sekarang masuk wilayah Mesir, sama dengan Alexandria Biblioteka, perpustakaan terbesar seluruh abad yang sama. Hari ini direplikasi kembali. Nah, di atasnya Boko itu pada tahun 700-an gitu api gitu untuk komunikasi dengan banyak wilayah yang sekarang menjadi situs-situs ini, termasuk Ijo, Sojiwan, sampai sekarang. Nah, Ijo itu di atasnya, dan Ijo Hindu, Siwa gitu. Jadi kalau di Boko itu Buddha. Tapi itu api itu penanda sedang ada satu aktivitas atau aktivitas kenegaraan gitu ya. Karena waktu itu kan penguasa dan umaro dan ulama itu dalam satu kesatuan gitu. Ya seperti sekarang lah. Itu harmoni gitu. In harmonia progressio. Nah, di situ maka ini menunjukkan bahwa ada tatanan masyarakat yang kalau menurut saya sudah punya peradaban yang sangat jauh gitu. Silakanlah kalau yang mau berpikir konspiratif gitu ya, bahwa manusia pada zaman itu bisa. Jadi batu berumpaknya itu sama persis dengan yang ada bukan sama ya, jadi artinya mirip lah secara konsep ada di Maya Inka, atau yang sering disebut sebagai kalau dari gen gitu ya, populasi bangsa naga gitu. Dan bangsa naga itu memang gitu. Jadi kalau secara filogenetika, kalau menggunakan pendekatan kromosom Y atau dengan mtDNA, itu bangsa naga itu banyak gitu di berbagai dunia yang punya gen bangsa naga gitu. Meskipun nanti jadinya India, nanti jadinya Cina, nanti jadinya Kaukasoid gitu. Tapi ada gitu. Jadi ini ada primordial. Nantilah saya carikan bukunya, ada di salah satu buku di belakang saya. Gitu. Nah, baiklah. Nah, tetapi kalau kita lihat seperti ini, kita jadi juga mengingat bahwa ada situs lain di era Mataram kuno yang terletak di kaki Sindoro Sumbing yang disebut dengan situs Liangan. Itu juga di abad ke-6. Jadi Pak Ano Sajid itu dekat kampungnya, di dekat Parakan. Dan Liangan itu juga terkena bencana katastrofik, sama seperti di daerah ibu kota Medang ini juga terkena bencana katastrofik dari Merapi. Jadi kalau kita lihat, aduh ini saya jadi ingat kesalahan saya yang fatal. Ini bulan itu kena lava ya, jadi kena aliran lahar dari Gunung Merapi sampai tertimbun 12. Itu Pak analis kerentanan kemarin ikut ngukur dengan saya tuh, turun ke bawah gitu di gali pada saat proses Pakedulan di Kedulan gitu ya. Jadi di sana ketika sudah kita tertimbun oleh
bencana katastrofik, dan itu ternyata sampai ke abad ke-16. Jadi tahun 1500 pun bencana katastrofik itu masih terjadi. Salah satunya yang diduga merupakan pemicu sekunder wafatnya Sultan Hadiwijaya dari Pajang alias Jakatingkir ketika konflik dengan Mataram. Pada saat itu masih di Alas Mentawok, belum di posisi Keraton Jogja saat ini. Karena Keraton Mataram itu 4 kali pindah, 3 kali pindah sebenarnya. Pertama babat alas di Mentawok, kemudian ke Pleret, terus kemudian di Pleret itu kemudian membangun sebuah istana juga namanya Segoroyoso di atas air, terus kemudian Kota Gede yang Segoroyoso ya, Pleret, Kota Gede, salah satu keratonnya sebut Segoroyoso, baru kemudian pindah ke Kota Jogja yang hari ini kenal gitu. Nah, itu abad sangat modern gitu. Tapi ketika di zaman ini gitu, kalau kita bisa melihat ada beberapa simbol yang juga sangat menarik. Dan kenapa sih manusia kemudian membuat totem gitu ya, membuat satu konstruksi yang sebenarnya nggak fungsional gitu. Jadi kayak mengapa saya suka di warung bawah pohon kersen di Plaosan itu? Karena kopinya jadi enak, itu jadi enak banget gitu. Karena saya kayak berada di sebuah dimensi yang berbeda gitu. Saya seperti bisa melihat Pramodawardhani dan Pikatan melihat senja yang sama dengan saya pada saat itu. Dan senja di sana tuh cakep banget. Jadi sangat saya rindukan gitu. Worth it lah kalau kita sekarang bahwa itu adalah tempat yang termasuk salah satu yang harus disyukuri gitu. Indah banget. Dan di situ ada beberapa yang selalu digambarkan muncul gitu, sehingga artinya ada kenangan-kenangan primordial gitu yang senantiasa menyertai kita dari generasi ke generasi kita untuk mengorientasikan keberadaan dan hubungan kita dengan langit. Nah, itu salah satunya diwarnai dengan adanya keberadaan kinara-kinari. Kinara-kinari ini makhluk prodit sebenarnya, jadi kita nggak pernah tahu bahwa ini jantan betina gitu. Tetapi esensinya adalah dia tuh seperti punya sayap, dia bisa terbang, dia adalah makhluk api. Di beberapa disebut Punix. Jadi di daerah Tiongkok dari mulai dinasti Sung, di dinasti yang lebih dulu ya malah, jadi dinasti 3000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah mulai mengenal, jadi terus kan kalau di Cina banyak banget ya dinastinya sampai ke konflik 3 negara itu ya, apa namanya, terus kemudian lahirnya Konfusius dan terus gitu ya, kemudian sampai akhirnya muncul pertentang gitu dengan Partai Komunis Rakyat misalnya. Itu bagian dari sejarah yang kemudian penuh dengan konflik gitu ya. Kan di sana ada Samkok, itu kisah Samkok menjadi sangat baik untuk kita renungkan karena ketika konflik itu segala cara digunakan bahkan untuk mengungguli saudara sendiri. Ya, kita mengenal 8 jalan Sun Tzu misalnya gitu, dan semuanya sebetulnya adalah strategi yang etiknya sebenarnya perlu kita pertanyakan gitu. Jadi ada yang tetapi ada yang etikanya juga apa ya sih manusia harus segitu banget, segitu-gitunya banget gitu untuk bisa memenangkan sebuah pertempuran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau kembali lagi ke sini kita melihat ini ada satu ini ya, satu hal yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang capaian manusia, human achievement. Otak manusia itu memang sangat imajinatif gitu, sehingga ketika menggambarkan suatu keagungan kebesaran itu bisa sedemikian rumit. Jadi attention to detail biasa. Saya tidak berhenti berpikir bagaimana sebuah batu bisa dipotong secara sangat presisi, motongnya pakai apa. Dan kemarin ketika kita di sana, kita juga masih bisa mengikuti itu ada petugas balar. Mungkin Pak Ojan masih ingat ada petugas balar yang lagi menggali dan bekas galian dan lokasi galiannya lihat gitu dengan mata kepala sendiri bahwa ada susunan kanal gitu yang sangat bagus gitu, yang batunya sangat presisi, yang bahkan hari ini pun dengan teknologi semen yang ditemukan kayaknya nggak akan bisa gitu mendapatkan satu tingkat kesempurnaan seperti itu. Kalau sekarang kan kita pracetak ya, precast gitu, jadi kan udah sangat mudah gitu kita misalnya, karena ini kimia kita sudah berkembang bahwa yang namanya limestone gitu ya, kalsium karbonat ketemu dengan silika, ketemu dengan pasir, ketemu dengan lempung gitu ya, kemudian dipanaskan di dalam tanur dan kemudian diserbukan kembali, lalu nanti kemudian ya didehidrasi. Kan dalam prosesnya nanti terhidrasi dengan air, itu akan menjadi sejenis batuan amorf, sejenis batuan sedimen yang
gitu kan, sejenis batuan sedimen yang direkayasa gitu, namanya semen gitu. Nah itu, jadi kalau dilihat itu kan proses vulkanik dalam bentuk muntal yang jutaan tahun lalu terjadi di alam, dan manusia menyingkatnya gitu hanya di dalam waktu sekian tahun untuk menemukan semen gitu. Dan semen itu membentuk tadi batuan, semacam sejenis batuan gitu, batuan sedimen yang perlu waktu jutaan tahun gitu dalam waktu jam kering gitu. Kalau beton 2 hari lah gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini ada cat lagi, gimana catnya Merapi di atas, terus Bromo Nilir, Sungai Kuning menoreh, kali orang mengarah. Mohon kemudian link YouTube. Oh ya, silakan ada yang Mas Adven dulu. Iya, nanti kita lanjut. Nah, kalau Mas Adven udah keluar, saya juga mau keluar. Capek ya ngomong. Ya, baik Mas. Nanti dilanjutkan dengan link YouTube. Silakan. Ini memang bebas kok, yang masuk keluar silakan, nggak apa-apa, nggak usah sungkan gitu, nggak usah sungkan. Tujuannya untuk dokumentasi pemikiran saja. Mas Imam, terima kasih loh. Ternyata sudah diluruskan tadi pemetaannya. Saya nih kalau soal topografi tahu sih Merapinya sebelah sana gitu, Kali Gendol, Kali Kuning gitu. Tapi barat laut, barat daya tenggaranya itu, kalau yang saya kira benar itu ke arah tetapi ke utara ya. Jadi barat daya. Nah, baik, bisa dilanjutkan Hen, slide-nya. Ini peta sudah cukup. Nanti kan petanya juga ada di anunya. Nah, ini pelajaran bukan PSBB ya, manusia itu lucunya secara neuropolitik itu juga kemudian membangun tatanan gitu, organisasi untuk kekuasaan sehingga ada rentang kendali. Gitu. Rentang kendalinya itu dibuatlah sistem. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Jawa sama di Eropa itu kan duluan di Jawa loh. Maksudnya sistem monarki itu ternyata bukan juga saling mempelajari lewat jalur diplomasi lalu enggak juga gitu. Ternyata juga ini kalau menurut saya adalah bagian dari pendulum hipodermik. Dapat istilah baru Kemal. Pendulum hipodermik, entah apa sih maksudnya ya. Pokoknya kan pendulum gini-gini gitu. Tetapi intinya gini loh. Kalau saya lebih ini pada hal-hal yang bersifat autopoietik ya. Autopoietik itu dalam pengertian adalah bahwa autopoietik itu tercetus secara otomatis gitu dari sebuah proses gitu, sehingga dia kemudian kita anggap sistem yang sistem yang berlaku dan kita akui keabsahannya gitu kira-kira. Nah, monarki ini kalau yang tercatat ya, jadi kalau yang nggak tercatat ya tentu saja kita juga nggak tahu. Tapi yang tercatat itu pada abad 1 Masehi di daerah Banten sudah ada kerajaan pertama yang punya organisasi, yaitu ya kerajaan itu dipimpin oleh Akitirem. Akitirem, rajanya dikenal Akitirem. Nah, ada catatan dari penjelajah, maksudnya penjelajahan laut dari seorang Portugis, Ptolemeus ya. Iya, Ptolemeus. Ptolemeus menulis sebuah buku, correct me, saya kok lupa kok Ptolemeus. Betul, dia menulis sebuah dokumen gitu bahwa di daerah ujung sebuah pulau yang kemudian kita kenal sebagai Jawa, itu ada sebuah argire. Argire itu adalah artinya perak. Jadi boleh dikatakan pada saat itu mungkin kerajaan Akitirem ini sudah menggunakan material komposit atau logam. Jadi artinya memang kota metalik, kota metal. Jadi kebayangkan argire, dia bilang argire. Ada sebuah kota dari negara api itu Krakatau, anak Krakatau kan pada waktu itu masih Gunung Krakatau karena hebatnya kan 83 yang kemudian kita mengenal, kan sekarang kita mengenal anaknya gitu karena sudah pecah kan kubah lava induknya. Jadi kan dulu kan masih gedenya gitu ya. Nah itu disebutnya itu adalah negara api gitu, tapi dalam bahasa Sanskrit gitu. Nah, apa sih
Terus kemudian dia melakukan suatu perjalanan dan dia menemukan sebuah kota gitu yang disebut dengan kota api, atau yang disebut tadi dia menyatakannya ini Argire, saya menemukan sebuah Argire. Argentum maksudnya kan Argentum, perak. Entah itu pada saat itu produknya perak. Tapi yang jelas kerajaan Apitirem ini letaknya saat ini itu diduga di daerah Teluk Lada. Jadi Banten juga gitu, tetapi dia adanya di daerah Teluk Lada gitu ya. Jadi nah ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya konsep organisasi yang akomodir kekuasaan itu sudah genetik manusia dari waktu lama gitu, ya kan? Sudah menjadi genetik manusia dari sangat lama, di mana kita perlu sebuah tempat gitu untuk mengorganisasi diri gitu, mengorganisasi dan menegakkan sebuah kendali kuasa gitu. Jadi, nah pada saat itu ini antara legenda dan cerita tuh menjadi campur aduk ya. Jadi antara historiografi dan legenda tuh menjadi campur aduk. Tapi dokumen-dokumen sejarah memang menunjukkan negara ini ada. Jadi namanya kerajaannya Apitirem ini adalah kerajaan Calakanagara, dan itu memang ada di sebuah naskah Banten yang sebetulnya yang dipimpin manuskripnya penulisan oleh Pangeran Wangsakarta. Judulnya panjang tuh naskahnya. Pustaka Raja-Raja kalau nggak salah, Pustaka Raja. Nah itu penulisan itu bahwa Salakan, dan salah satu legenda Sunda yang kemudian sangat terkenal sampai hari ini ada yang namanya Saripohatsi. Saripohatsi ini adalah istrinya Apitirem. Jadi ini ada, sosoknya ada. Saripohatsi itu ada gitu sosoknya. Menjadi sangat menarik ya. Dan diduga Salakanagara inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Tarumanegara dan Galuh Purba. Dan inilah yang kemudian juga cikal bakal dari Mataram kuno. Nah, Medang gitu ya, Medang. Jadi kalau mau dilihat sih memang jadi agak kuat ya, karena dan tradisi atau budaya-budaya Salakanagara ini masih ada dipertahankan oleh suku Baduy Dalam gitu. Dan juga bumi daerah selatan, karena kerajaan penerusnya itu adalah Jampang. Jadi nama kerajaannya di selatan. Jadi dia kan dari Teluk Lada itu selatan ya, Bantennya terus ke bawah ke Sukabumi itu jadi kerajaan namanya Jampang Manggung ya. Terus kemudian dari situ ke Agrabintapura, terus kemudian turun lagi itu ke daerah Malabar. Malabar ini diduga tentu dari pantai selatan naik ke atas masuk sampai ke daerah Pangalengan ya. Malabar itu kan pegunungan Malabar, sehingga kita mengenal di tahun 40-an tuh ada radio Malabar yang digunakan Belanda bukan transmisi ke Eropa. Gitu ya. Jadi coba itu. Baru dari sana sebetulnya muncul beberapa kerajaan penerus, itu ada Karangsindulang, terus kemudian apalagi ya, sampailah di era yang kita mulai kenal sebagai Taruma. Ya, Taruma. Terus cerita wayang yang menempatkan yang namanya Pandawa itu tinggal di Amarta, kalau di sebagian cerita namanya Indraprasta. Indraprasta tuh nama satu kerajaan, ya ada kerajaan Indraprasta, kan sering disebut. Makanya kalau dibilang cerita di Indonesia tuh memang cerita dan mitologi dan sejarah itu berhimpit gitu ya. Baru kemudian ada Cipunagara, pernah dengar ya, ada nama jalannya tuh di jalan, kemudian jadi nama sungai, karena wilayahnya diduga di daerah sungai Cipunagara, terus Nusa Sabai, Purwana. Ini kerajaan-kerajaan yang memang artinya apa? Kalau saya melihat bahwa ini masih menunjukkan adanya organisasi di masyarakat, di mana yang namanya penguasa, kemudian kita menitipkan, mendelegasikan Vox Populi Vox Dei kepada satu manifestasi gitu ya, yang berwujud raja, itu memang ada. Panjang sih sejarahnya, ada Paladu, ada Kosala, ada macam-macam lah, saya nggak terlalu hafal juga, karena itu kerajaan kecil-kecil. Makanya Mas Opik kemarin misalkan ke daerah mana ya, ke daerah Kabupaten Bandung Barat tuh, dekat daerah Waduk Saguling, Cirata, itu katanya di sini pernah ada raja. Kalau menurut saya ada saja gitu, karena memang banyak banget gitu pada saat itu, sampai akhirnya ada sesuatu yang besar-besar
dinamakan berdasarkan lokasi. Jadi memang tidak salah gitu. Jadi ada Tanjung Camara karena itu misalnya di daerah Tanjung gitu ya. Terus kemudian ada Wanajat Sundapura dan kemudian pada akhirnya Medang Jati. Terus kemudian kesininya Galunggung. Jadi daerah Tasik. Terus akhirnya Sundagaluh. Sundagaluh itu di daerahnya Pak Sutresna Gali dan Pak Hendri Johan. Jadi Kawali, sebelum Kawali itu di Karangkamulian. Di Karangkamulian itu dekat Bojong sekarang deh, yang ada Sumber 7, ada cerita tentang Lutung Kasarung. Nah, karena Lutung Kasarung memang salah satu raja Galuh Sunda. Jadi Raja Galuh Sunda yang waktu itu terlibat konflik juga dengan saudara-saudaranya, termasuk nanti menghasilkan cerita tentang rakyat mandi minyak. Nanti bisa dilihatlah itu. Nah, di situ di abad ke-14 sudah keluar satu babat, bukan babat Sunda, tetapi siksa kandang sang yang siksa kandang karesian, sang yang karesian siksa sang yang siksa kandang karesian, yang menceritakan tentang bermasyarakat di zaman itu gitu. Nah, maka monarki sudah ada, pemimpin tertingginya Medang, yang ini sudah ini karena banyak prasastinya, kemudian banyak tercatat gitu ya. Ini Rakyan Mahamantri Hino ini adalah menteri senior gitu. Jadi kalau di Indonesia modern Menko gitu ya. Tetapi Perdana Menteri ini kalau kita kan presidensial, tapi kalau ya, kabinetnya seperti dengan ada Perdana Menteri di RIS dulu, ini PM gitu ya, Rakyan Mahamantri Hino. Terus adalah Mahamantri Ihalu, Mahamantri Sirikan, dan Rakyan Kanuruhan. Ini menteri-menteri gitu yang sebenarnya kita pun nggak berbeda jauh gitu, karena kabinet sekarang namanya menteri tetap gitu. Jadi artinya kita ini Sistan juga kalau lihat sejarah sudah berusia sekitar 1.600 tahunan gitu, 1.400 tahunan gitu sistem pemerintahan. Jadi oligarki dan monarki yang berbalut demokrasi sebenarnya gitu. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Konfliknya pun juga nanti kita bisa pelajari. Next slide Pak Enhen, slide terakhir untuk hari ini. Nah ini ya beberapa prasasti yang tadi saya sebut. Ada prasasti Empu Sindok gitu ya, terus kemudian Kalkuta, dan dinastinya ini disebut dinasti Isyana Sarasvati. Karena jago loh, tahu sejarah, luar biasa. Tapi saya lihat memang intelektual sejati lah keluarga mereka. Jadi gini, Empu Sindok ini geolog, seorang mitigator bencana gitu. Dia melihat bahwa apabila mempertahankan ibu kota Medang di lokasi yang tadi sangat indah gitu ya, antara Merapi tadi Sungai Kuning, terus kemudian Sambisari, Kedulan, Sojiwa, Jo, Plaosan, Sewu, Prambanan, Boko, gitu ya. Itu kan sudah sangat ideal gitu. Nah, tetapi ini bencana katastrofiknya terlalu mahal. Jadi ibu kota baru dipindahkan. Jadi sebenarnya kalau mau belajar nih, saya juga sebenarnya penasarannya sama Pak Bambang Brojo, tapi kemarin ngobrolnya soal inovasi COVID aja terus sama beliau. Beliau kan ketua panitia ya, sekarang jadi semacam kepala badan ibu kota baru gitu. Jadi yang udah pernah memindahkan ibu kota itu Empu Sindok. Empu Sindok ini di abad ke-9, tahun 910 lah. Melihat gitu bahwa posisi ibu kota Medang yang saat itu berada di daerah dataran Sleman, sekarang Sleman itu ya, Sleman, Bantul, sampai Gunung Kidul lah perbatasan itu yang punya potensi bencana besar gitu ya, termasuk juga beberapa kali gempa besar, karena memang patahan Progo Opak itu udah dari lama dan itu juga sudah aktif di beberapa zaman. Itu nggak lagi gitu loh, untuk menjadi sebuah pusat pemerintahan yang perlu keamanan. Jadi dilakukanlah proses mitigasi dan pilihannya itu adalah di desa Berantas. Jadi pertemuan antara Berantas dan anak sungainya yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Kediri. Jadi Empu Sindok memindahkan ke daerah Kediri. Termasuk maka ada salah satu prasasti yang ditemukan di Ngantang. Jadi memang ada nanti daerah zamannya Erlangga itu bagian pusat pemerintahan itu ada di Ngantang. Jadi Kediri, Ngantang, daerah-daerah yang sebetulnya ngikutin Berantas. Jadi orang dulu itu lihat air.
berkehidupan. Sama ketika kita berbicara tentang Mesir, sampai dibangunnya Bendung Aswan di abad ke-20, sebenarnya kan sebelumnya kan Luxor, itu semuanya ngedeketin air gitu. Jadi manusia dan peradaban itu pasti tidak lepas dari daerah aliran sungai. Ini salah satu prinsip yang selalu Bapak saya ajarkan gitu, bahwa hargailah air itu adalah sumber kehidupan gitu. Dan beliau memang seorang expert, salah satu expert di Indonesia lah tentang hidrolik hidroteknologi, hidrolika, dan hubungannya dengan civil engineering. Nah, maka Empu Sindok ini memindah berdasarkan bencana dan kemungkinan untuk melakukan suatu proses penataan masyarakat, termasuk di dalam mengatur jalur perniagaan. Karena ternyata pada abad ke-8 di dinasti Isyana ini juga sudah ditemukan perdagangan internasional dengan dinasti Ming. Jadi artinya pada saat itu sudah ada yang berasal dari tanah Cina daratan. Nah, ini tidak heran sih sebenarnya, karena dari beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun sebelum Masehi pun yang namanya pelayaran lintas itu sudah terjadi. Contoh misalkan cassava yang ada di Papua, itu kan bukan endemik, tetapi adalah tanaman bawaan dari Amerika sisi Latin gitu. Jadi nggak mungkin juga kan ada kemungkinan terhanyut di Pasifik gitu. Tapi ada kemungkinan juga pelayaran lintas Pasifik pada saat itu. Jadi saya kira itu ya. Nah, coba satu lagi slide-nya, jadi penasaran gua. Maju nih. Ini foto ya. Jadi ada ini sebenarnya Empu Sindok bukan, nah itu kan abad ke-10 ya, tahun 933. Bukan pendiri Mataram ini. Mataram itu pendirinya dari Jawa Barat, yaitu keluarga masih di bawah, masih ada genetika Jawa Barat, ya, Galuh gitu ya, karena rakyat gitu. Tetapi ada juga yang diduga asli gitu dari daerah Jawa Tengah, yaitu Ratu Sima. Ratu Sima ada yang mengatakan juga sebetulnya bukan orang Jawa Tengah, tapi malah dari luar negeri gitu. Karena tadi ya, kalau kita berbicara Salakanaga, anaknya Sari Pohatsi dan Akitirem itu nikahnya sama Dewa Warman. Dewa Warman itu orang India dari Jambudipa. Jadi asimilasi kita dengan India dan lain sebagainya itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi artinya kalau dilihat di sana orang itu sudah melakukan pertukaran akulturasi itu sudah lama. Nah, tadi yang saya lupa tadi, pintu masuk yang ada Gunung Krakataunya itu, jadi pantai utara dari Banten itu dulu namanya Agni Nusa atau negara api, pulau api, Agni Nusa. Jadi avatar Sieng itu kalau ada negara api itu dulu Krakatau. Nah, itu ya. Ada pasti Bangil, Empu Sindok pembangunan candi untuk mereka itu Rakyat Bawang, terus Prasasti Lor, terus Prasasti Kalkuta ya, Dharma Wangsa itu. Dharma Wangsa ini ada beberapa Dharma Wangsa. Dharma Wangsa yang kemudian menikahkan anaknya dengan Erlangga juga ada, dihancurkan oleh Raja Wurawari. Erlangganya lari ke pantai selatan, dan disitulah pertama kali ada naskah tertulis bahwa Erlangga melihat tsunami. Jadi air laut selatan itu naik itu ke daratan. Kemungkinan ini melihat dari daerah Wonogiri, Masugi atau Gunung Kidul. Gitu ya. Jadi ini nanti banyak sekali lah bisa kita elaborasi. Tapi intinya adalah manusia itu ternyata punya keinginan primordial untuk berkuasa. Jadi ada hasrat syahwat untuk berkuasa, menguasai berbagai sumber daya, tujuannya adalah mereduksi ketidakpastian atau uncertainty. Jadi itulah, jadi ngayayainya, jadi mulai berbicara Medang Kemulan, tapi bicaranya mulai dari Salakanagara, Akitirem, Sari Pohatsi, Dewa Warman, Agni Nusa, terus kemudian Tarumanegara, sampai ke Sunda Galuh, lewat tadi sebelumnya ada beberapa negara kecil gitu ya, Jampang Manggung, sampai Kosala, sampai Nusa Nawan tadi lupa, terus Cipunggara dan sebagainya. Banyak sekali itu sejarahnya. Jadi kalau kita bisa menempuh dimensi mistis gitu ya, seperti Kang Morgan Elsinta suka lakukan di dekat Ciwidey, itu di era-era Kosala, itu di era-era Cipunagara. Jadi itu sebelum Sunda Galuh. Jadi itu lebih buhun lagi gitu ya. Jadi ini perjalanan-perjalanan ini akan sangat menarik gitu kan. Dan tadi coba ya, konsep menteri itu dari tahun Medang, jadi dari tahun 700. Konsep menteri yang kita kenal Menko itu dari 700. Nah, kemudian
pemindahan ibu kota itu dilakukan Pusindok, jadi udah dari tahun 900. Jadi kalau mau kita belajar dari sejarah, kita bisa banyak mendapatkan hal. Dan demikian juga kita bisa belajar banyak tentang manusia. Dan satu, pada dasarnya manusia itu ingin gitu ya memberi nilai tambah yang menghasilkan kebaikan, tapi rata-rata memang sifatnya egosentris, artinya memikirkan diri sendiri. Maka kita komprehensif gitu ya, diminta oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena fungsi kekhalifahan itu meliputi segala aspek yang baik prospektif maupun retrospektif akan memberikan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Stakeholder lah cek kurang ayeuna badak zaman ayeuna. Jadi itu ya, udah ngantuk pisan dari malam. Banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan, ada ngurusin PCR di Cirebon, ada ngurusin ventilator buat kereta, dan sebagainya. Terima kasih, kita sampai jumpa lagi besok jam 9, mudah-mudahan akhir pekan kita tetap produk belajar, kan sekarang nggak ada libur juga kali ya, terus-terusan aja. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti, termasuk Mas Imang Jasmine, mohon izin, mungkin belum ada kesempatan untuk interaksi, mungkin nanti bisa lewat WA di grup. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan. Besok kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.